Why ekonomi? Maksudnya kenapa harus di ekonomi? Sebenarnya Atau punya sebetulnya pengen kayaknya mungkin tempat lain tapi dapatnya di sini udah. itu dia sebenarnya. Ada istilah sekarang apa hidden gem gitu. Iya, hidden gem. Yang kami jual itu sangernya, Pak. Ya. Sangat ya, itu signaturnya. Signaturnya. Jadi Iya. kalau bukannya apa, kami berani adu lah ya. Kalau ini tapi sangir bukan sangir mesin ya. Sekarang kan Sangir orang udah tarik. sangir arabica tuh. Jadi base-nya itu espresso pakai mesin segala macam. Kami enggak tradisional, mentari, Pak. Di kopi signature kami namanya Coffeenomix. Oh, Nah, kalau jadi makanan? kalau makanan kita Sebenarnya karena tidak terlalu sih ya. Soto. Kalau sekarang soto. Tadinya mau Jadi kalau saya bukannya membanggakan ya, Pak ya. Ya nggak apa-apa. Harus bangga. Nanti Kalau bangga kan nggak diyakinkan. Iya, jadi mentang-mentang Mainstream ya, Iya. pemikiran kita itu kan harus punya duit. Iya, betul. Apakah memang harus ada duit? Harus buka usaha kan pakai modal, Iya. tapi bukan faktor utamanya. Tuh kembali tuh Ya. ya. Tuh. Wajib punya duit, walaupun bukan duit kita kadang. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Proaksir berada. Welcome back, selamat datang kembali. Ketemu lagi dengan Proaksis Podcast Series. Hari ini kita kedatangan tamu yang wow, inspiring ya. Jadi tanpa menunda-nunda waktu lagi, saya kenalkan Bang Rifki dan Kak Tia dari manajernya Coffeenomix FEB USU. Ya, assalamualaikum Kak Tia, Bang Rafli ya. Selamat datang di Proaksi Podcast Series ya. Ini satu kehormatan ya buat kami di sini dikunjungi oleh manajernya langsung ya, owner sekaligus ownernya ya. Yaitu ya senang sekali kami di sini. Mudah-mudahan kita dapat voucher ya, Dek. Dek, dong. Bisa. Voucher ya? Bisa. Ya. Sangat bisa kalau itu. Iya ya. Ya, harusnya di sini bawa juga nih Oh produknya. iya, harusnya ya. Produk Coffeenomix sekalian ini juga kan endorse nih. Boleh juga, harusnya gitu ya. Oh iya. Iya, nggak kebayang ya. Nggak apa-apa, nanti di episode kedua. Iya, berarti harus ada episode 2 nih, Pak. Ada, itu ini aja pancingan supaya ada Oh, iya. episode kedua gitu ya. Lupa ya. Baik, apa kesibukan sekarang Bang Rafli? Kalau saya dosen juga, Pak, di Unimed di jurusan olahraga. Bergabung di sana tuh sejak 2014 TMT. 14 ya. 2014 sampai sekarang. Selain ngajar, saya juga ngelola satu bisnis F&B juga di daerah sana juga, Pancing. Di Pancing. Nah, namanya C Corner. Kafe juga. Kafe juga. ada ya, Kedai kafe kopi. ya. Kami bilangnya kedai kopi lah. Kedai Yalah, kopi. kalau anak-anak Iya. ini milenial nyebutnya kafe. Kafe. Kalau Cek. kita nyebutnya warkop. Warkop, ya. Betul. Nah, jadi selain ngajar itu juga jalanin bisnis itu. Kak Tia, ibu kalau rumah saya tangga. sekarang ibu rumah tangga. Tangga. Sebelumnya saya dokter umum. Iya, dokter. Jadi semenjak melahirkan kebetulan COVID juga, jadi stop Demikian. dulu. Tapi kenapa bisa kayaknya memang senang dengan apa ya? Dengan kuliner ya. Ya. Bang Rafli sama Kak Tia ya. Memang senang kuliner ya. Kuliner Atau dan- memang hobi atau memang lihat peluang nih gitu. Peluang. Lihat pasar sih sebenarnya, iya. Nah, pasar ya. pasar. Awal pertamanya kepikiran kayaknya ya kalau dosen kan ya dosen kita tahu ya sama-sama sudah prosedural gitu kan. Iya. Ya tentu kayak kemarin itu tamu kita Pak Taufik ya, Dek ya. Canako ya, tuh kuliner juga online, kuliner online.
Dosen juga. Dosen juga. Dosen Iya, juga. iya, iya. Ini kayaknya lagi musim ya? Musim ya? Dosen bisnis kuliner ya? Musim ya? Sedang lah, sedang Sembari berbisnis. Iya ya. Iya, ini juga memang kenapa harus ke kuliner atau F&B ya. F&B ya. Jadi sebenarnya sejarahnya itu saya makanya bisa ada kafe lah ya di sana itu. Bermula itu dari abang saya itu awalnya buka emang kedai kopi Aceh juga yang Ule Kareng yang Oleh karena di ini. yang jadi di Dr. Mansur. enggak yang Dr. Mansur yang di depan Zam-Zam. Zam-Zam. Ule Kareng kopi Dengayu dekat Pintu 4. Seberapa Oh, pintu sini. empat. Iya. Yang udah lama. Oh, situ. Pada langsung. Iya, iya. Udah misdirection. Ini studionya nih soalnya bingung ini udah kalau udah masuk sini ya. Nah, jadi di awal dia buka situ karena kan dulu itu bisa dibilang ada kenalan dia, gurunya abang itulah ya untuk kopi itu orang Aceh. Nah, jadi ada anggapan dialah yang membawa Sanger ke Medan, istilahnya gitu. Jadi kan dulu kan belum ada kalau zaman-zaman kita lah ya kan Pak. Nongkrong mana? Tiste yuk. Gitu ya kan. Bandre yuk. Jarang ada orang ngopi. Paling kalau warkop ngopinya apa? Yang cappuccino apa itu? Yang gede cappuccino gitu-gitu. Yang Paling saset ya kan. Yang apa ya? Yang Kalau ke warkop itu paling yang dipesan kalau kopinya. betul. Jadi si Bang Agam itu ngebawa Sanger ke Medan. Dikenalkanlah Sanger Aceh itu gimana. Nah, abang saya belajar sama dia, join sama temennya itu, bukalah dia yang di Ule Kareng itu. Jalan, alhamdulillah. Nah, saya belajar juga jadinya sama abang. Jalan berapa tahun, saya udah lolos di Unimed segala macam, melihat di situ belum ada yang konsep gitu, Pak. Jadi konsepnya itu itu tahun berapa kira-kira? tahun 2015 saya buka yang di sana. Yang di Oh, belum lah tuh, masih Iya, apa masih, ya? Kalau di masih Medan belum mungkin hype lah, mungkin belum hype. Ya, belum happening. Tapi kalau di Jawa, kalau di Bandung, di Jogja kan Coffee shop, ya. udah banyak, Iya, udah banyak. coffee shop mesin pun udah mulai kan. Iya, tapi kalau di sini kan belum, Pak. Jadi aku ngelihatnya belum ada tuh konsep yang warkop, tapi bisa nugas lah di situ. Bisa bawa laptop, bisa duduk nyaman segala macam, ada wifi, ada ini segala macam. Biasanya kalau orang warkop TST duduknya yang lesehan apa, semi-lesehan gitu ya, kursi plastik itu, kursi plastik yang pendek itu ya. Kursi kayu. Kursi kayu gitu kan, jadi kan nggak nyaman kalau nugas apa segala macam. Memang ngopi. Iya, duduk ngobrol-ngobrol gitu. Iya. Gitu. Nah, jadi karena belum ada konsep kayak gitu di daerah sana, ya udah aku buat. Kebetulan ada abang yang jadi guru kan, berdua sama sepupu, modal kami buat lah itu. Alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Udah masuk tahun ke-7. Oh, berarti sudah ini nih pengalamannya udah tinggi nih. Alhamdulillah sistem udah settle lah, udah bisa, cukup lah ya, udah bisa otomatis lah jalan segala macam. Nggak usah harus kita di sana standby. Iya. Udah Sistem udah jalan. Nah, setelah itu jalan, kebetulan ada peluang di sini. Jadi nih sekarang kita masuk ke kafe ini. Iya. Ini seru nih. Proaksier yang mau tahu gimana sejarah Kafenomik nih di sini nih. Ya. Lihat nih, kita dengar yuk gimana. Yuk Bang Damli. Nah, jadi saya di sini jatuhnya konsultan, Pak. Konsultan. Nah, yang pemiliknya kan istri. Ya. Dialah yang modal, uang dialah istilahnya gitu. Ya. Ini apa Collab. Collab. Nah, istilah yang di sini. Kebetulan kan kemarin gimana ceritanya di sini bisa dapat? Ada sumber lah jadi yang infoin bahwasanya mau dibuka nih kantin yang kantin baru dengan konsep kafe. Nggak boleh lagi konsep food court lagi gitu. Iya, dulu food court modelnya kita di FEB ini kan food court. Jadi dengan beberapa syarat dari kampus juga, itulah baru kami pikirin juga konsep untuk Kafenomics. Sebenarnya ada juga beberapa info yang saya dengar kan Pak, banyak yang mundur juga orang-orang sini karena sewanya kan lumayan. Oh gitu. Jadi terbentur di ini biaya. Sewa. Tapi kalau hitung-hitungan saya kan saya udah buka juga di sana, udah jalan segala macam. Udah pengalaman lah. Kalau untuk harga segitu masuk. Oke. Makanya udahlah berani aja. Kalau hitung-hitungan saya masuk itu. Iya. Nah, jadi udah beranilah dia di sini.
Akhirnya memberanikan diri. Gitu. Memberanikan diri. Kenapa Cafenomic namanya? Dari Economics ya. Ya, Iya, sebenarnya Iya gimana, Kak Tia? semuanya diizinkan untuk apa ya, kita mikirin semuanya sendiri gitu. Cuman setelah dipikirin baru kita harus asesi lagi ke pihak Ekonomi kemarin ya. itu pihak ekonomi WD2 kemarin ya. WD2 Iya, kemarin. yang maksudnya gini, yang kasih nama Cafenomic Oh. siapa? Kami berdua sih. Ya. Oh, Dari Economics. Dari ekonomi Nah, saya. dari Economics. Tapi memang, apa ya, catchy dia ya, yang apa namanya, Cafenomic. Oh berarti ini cafe di ekonomi. Iya, iya. Tadinya kan disarankan untuk pakai misalnya FEB Cafetaria gitu. Oh, Kayaknya sayang kayak- kalau udah kalau konsep itu udah biasa. kayak kantin lagi Iya jadinya. kayak kantin, kafetaria, iya, kafetaria. Jadi mikir-mikir, makanya disetujui. Tapi tetap kami apapun itu konsep kan dana Konsep awal juga. segala macam nama Iya. itu tetap kami laporin dulu. Kalau pihak kampus atau ekonomi Setuju, setuju baru kami baru jalan. Iya. jalan. Alhamdulillahnya setuju. Sekarang udah masuk berapa tahun? Belum sampai 1 tahun. Belum, September udah berapa nanti, bulan? Pak. September ya. Iya. Oh berarti ya hampir sama Berapa? seumuran Berapa? kita dengan ini kita nih 10 podcast bulan. kita ya. Podcast saya. Oh, iya. 10 bulan kayaknya ya. Hah? Ya. 10 bulan ya. Sama nih di podcast Proaksi Podcast ini juga segitu sih, seumurannya sama. Belum setahun ya. Belum. Nanti ulang tahunnya sama-sama. Ya. Bisa nanti dirayain di Nomix Iya, ya. iya, boleh juga ada idenya itu. Nanti Iya. kita buat ini, apa namanya, studio mini di sana gitu. Iya. Ya, memang kita di sini memang podcast Proaksi series ini juga kita tuh sebetulnya ngundang yang tamu-tamu yang inspiratif gitu. Insyaallah. Jadi semua karena kan gini, inspirasi itu kan bisa dari mana Betul, aja. betul, Pak. Setuju. Nggak harus dari dosen. Iya. Kadang kemarin itu kita ada tuh mahasiswanya yang dari mahasiswa berprestasi. Kalau berprestasi oke lah, Iya. Memang di inspiring. di ranah dia gitu Ada ya. juga yang biasa-biasa aja, sangat inspiratif gitu. Iya. Nah, itu kan kita juga apa namanya, maka tamu-tamu kita tuh rata-rata ya memang seputar kampus, tapi nggak hanya seputar kampus gitu. Prestasinya mungkin nggak di bidang akademik. Nggak harus Iya. akademik gitu, nggak harus akademik. Bisa aja inspirasi itu dari luar, tapi bisa mengimprove kemampuan akademik Iya, pada akhirnya. iya, betul. Dan juga kemampuan ya kayak Bang Raffi bilang, kemampuan untuk melihat visi, melihat peluang-peluang. Iya. Nah, gitu. Kalau Bang Raffi ngelihatnya peluang sebetulnya, ya kita di USU lah ya, di USU ini kan banyak fakultas. Iya. Mereka punya istilahnya itu ciri khas atau signatur dari masing-masing kafe yang beda-beda. Iya. Kenapa memberanikan diri untuk ekonomi aja lah gitu? Why ekonomi? Maksudnya kenapa harus di ekonomi? Sebenarnya Atau punya sebetulnya pengen kayaknya mungkin tempat lain tapi dapatnya di sini udah. itu dia sebenarnya. Sebenarnya Gitu itu. ya. Karena kebetulan kayaknya baru 2 fakultas juga ya. Iya yang Baru ya FISIP 1 Iya. ya 1 ya. Iya. Memang Bangunan juga udah ada, ngeliat bangunannya kayaknya oke Oke, juga kan, iya. full kaca gitu. Iya. Langsung interest sih. Iya. Desain juga Desainnya. langsung pakai jasa juga sih, Pak. Nah, jadi Ada. kita bilang kayak apa ya, arsitek juga lah ya. desain interior lah. Desain interiornya, Iya, khusus memang, interior. memang kita itu perlu apa ya? Kalau kafe itu memang tempatnya cozy ya. Iya. Ya, itu kita cerita internal kita di sini. Menurut Bang Raffi dan Kak Tia sendiri, kalau di bisnis kafe di Kota Medan sendiri sebetulnya gimana sih? Peluangnya apakah masih ada atau kayaknya udah mulai jenuh lah gitu? Iya. Oke, kalau menurut saya kan Pak, ngelihat perkembangan sejauh ini lah ya, ada beberapa kafe itu buka nggak sampai setahun tutup. Ada yang betul. buka paling lama 2 tahun tutup. Betul. Ada juga beberapa kafe yang udah lama masih bertahan. Ada juga beberapa kafe yang buka dari 2018, 2019 sampai sekarang juga masih bertahan. Malah makin berkembang. Jadi kalau dibilang sekarang itu gimana caranya biar kafe ini Jalan. iya bertahan itu segala macam. Kalau aku lihatnya sih ada beberapa faktor. Yang pertama tuh faktor kawan sih sebenarnya. Kalau networking betul, networking. Jadi kayak contoh kasus nih, ada adik punya kafe juga, namanya Vlog. Jadi Di mana itu? Vlog itu di belakang Daerah Smack, Dewa Ruci. Dewa Ruci. Oh, Dewa Ruci. Itu yang satu, yang kedua di dekat Sufina Ajis.
Nah, jadi mereka tuh besar itu dari geng-geng orang tua aja gitu. Dari komunitas circle, ada anak muda sekarang circle. Circle ya, dia. Circle. Jadi besarnya di itu kawannya datang situ, rokok ngopi, ngerokok ngopi segala macam cerita. Kebetulan dari solidnya itu, circle-nya itu yang solid, ada pula kawan satu yang berduit. Bermodal. Iya. Jadi kan kalau kita bilang kan anak-anak muda sekarang lah, alah, gak usah lah kita bikin kafe, gak usah lah bikin coffee shop, gak usah lah bikin usaha ini, udah banyak yang kayak gini. Iya betul. Itu kan jadi barrier ya Pak ya, untuk memulai usaha itu ya. Iya. Kalah lah kita sama ini, kalah lah sama ini segala macam, udah down duluan gitu kan, udah underestimate sama diri sendiri duluan ya. Jadi itu tadi peluang itu bisa datang dari mana aja kan. Orang itu padahal kalau adik ditanya kan nggak expect dia bakal sebesar itu sekarang. Iya betul. Jadi dulu tuh dia nyewa tuh di daerah yang bukan termasuk tempat, kota gitu. yang pinggiran lah, area sana. Bener. Tapi dan itu ruko gabungan di atas sama itu kantor notaris, di bawah itu mereka. Oh pantes kalau sekarang ini kan kadang-kadang di bawah itu kantor, nanti di atas kafe, atau sebaliknya di bawah kafe, di atas kantor, atau kadang-kadang top kafenya itu ada yang memang apa ya, tempatnya itu memang bukan daerah kafe gitu. Iya. Tapi kalau memang enak dicari orang sekarang. Itu dia. Betul. Itu dia. Apa yang membuat apa ya, menurut Bang Rafli sama Kak Tia ya, sebetulnya ini menarik. Kadang-kadang tempatnya itu tersembunyi gitu. Kita pun nggak tahu, itu pun dari medsos ke medsos kan. Medsos, atau dari review ke review kan. Nah, kenapa ya orang tuh mau mungkin faktor utama lah ya, mungkin karena faktor yang ya kalau tidak cari faktor banyak pasti kan. Kenapa orang tuh nyari yang apa ya, yang tempatnya itu memang ya kayak Bang Raffi bilang, kayaknya nggak prospek lah, kalau kita hitung-hitungan nggak akan prospek, tapi ketika kita jalani malah jadi gede gitu, besar. Kalau menurut saya yang bikin dikejar orang gitu ya, asal tidak ada istilah sekarang apa hidden gem gitu. Jadi kayak apa? Jadi kayak kadang-kadang ada juga yang di pinggir sungai. Iya kan ada kan? Pinggir sungai. Iya. Betul. Ya gimana? Lanjut. Jadi orang nganggap itu yang pasti yang dipromoinnya itu kan dari sosmed ya Pak ya. Dengan pengambilan video yang cantik segala macam, orang tertarik gitu. Cuman biasanya kalau yang kayak gitu, kalau aku lihat orang paling datang hanya untuk mencoba gitu. Kalau berarti bukan maksudnya itu bukan pelangganan ya. Iya, betul. Kecuali kalau misalnya konsep harga oke, iya. worth it, harga oke. Dan makanan juga sesuai, enak lah gitu. Mungkin bisa bertahan. Oh, berarti itu ya. Itu Kalau kami di Aceh Corner itu yang kami jual itu sangernya, Pak. Sanger ya. Itu signaturnya. Jadi kalau bukannya apa, kami berani adu lah ya. Kalau ini tapi sanger bukan sanger mesin ya. Sekarang kan orang udah sanger arabica tuh. Jadi base-nya itu espresso pakai mesin segala macam. Kami enggak tradisional, mentari, Pak. Nah, jadi dari dulu kami saya potong dulu. Mungkin ada pro aksi ini yang bukan orang Medan atau bukan orang Aceh. Sanger apa? Sanger itu kopi susunya Aceh. Kopi susu. Kopi susunya Aceh. Sedap tuh sanger. Nah, jadi wangi ya. Nah, alhamdulillahnya itulah yang kami andalkan sampai sekarang. Bahkan ada beberapa kasusnya lucu nih Pak. Jadi ada pelanggan lama nih ya. Kalau ke situ pasti sanger segala macam, pasti sanger. Ada buka kedai kopi baru, mereka pindah. Tapi tetap balik lagi. Balik lagi ujung-ujungnya. Jadi ada beberapa tuh, bahkan saking militannya itu, mereka buat grup sendiri Pak. Aceh Corner Connection namanya. Ini ada. Nah, kita ngomong kuliner lagi kalau misalnya mengenai hidden gem di kalau nggak di seputaran kampus aja. Kira-kira Kak Tia sama Bang Rafli ada rekomendasi nggak? Yang di sekitar daerah sini ya? Kampus inilah. Kampus apa ya?
Kalau kampus kurang. Kampus kurang tahu sih, karena jarang. Ide juga kafenomik lah Basri. Iya. Kafenomik. Nggak tahu sekarang masih ada atau nggak, soalnya udah lumayan lama juga. Dulu alumni sini soalnya. Alumni sini kan. Iya. FK sini ya. Kalau dulu di Anak-anak FK ini biasa, anak-anak FK ini suka jajan nih. ya Suka nongkrong nih, iya kan? Anak FK nih. di belakang kedokteran itu di FKM dulu ada. Ah iya yang gini ya, yang di apa perbatasan antara FKM sama FK kan? Itu dulu iya. mie ayamnya yang best seller. Ya di ini ya, nggak tahu masih ada nggak ya? Nggak Kami ada dulu, lagi kami kayaknya, dulu Pak. pernah juga ke situ. Enak itu di situ. Sempat dipindahin ke Blanggang, samping Oh, Blanggang, iya, Pak. iya. Yang ada juga pecel birek. Ah betul, mau pindah sekarang di ini Simpang Kampus. Oh iya Pak. Oh, Betul. tahu Boleh coba bapaknya. juga. Tadi yang mau ngejar kuliner. Oh iya, ini kami wisata kuliner. Nanti mungkin buat apa proaksi buat ini apa namanya wisata kuliner program. Ya, jadi kunjungan ya. Kunjungan Iya. kuliner. Cari-cari hidden gem. Gimana? Oh, kalau saya ini Kami apa? gemuk semua nih jadinya. Bakso Arema, Pak. Ada mana tuh? Dulu di itu. Pendopo. Oh Yang pendopo. depan Sekarang Pendopo. udah ada. Iya iya iya. Dulu, iya. nah, dulu Nggak kan ada lagi gitu kan. di Pendopo tuh kan dulu main-main skate juga lah. Iya iya Zaman-zaman iya. masih Sore-sore ya. Ah, sore-sore. Iya, Di iya, depannya iya. tuh ada bakso Arema. Mm-mm. Nah, sekarang dia pindahnya di Pasar 3 ya. Pasar 3. Pasar 3 Walaupun masih banyak ada. Di pinggir jalan memang. gerobaknya juga, cuman kami yang cocok sama Iya. abang-abang yang Abang-abang itu jual ya. Nah, dulu. itulah kayak gitu kan. Bakso simple aja gitu, Pak ya. Tapi kenapa ya kita bisa? Tetap saya terjatuh kejar cinta gitu, ya? iya. Nah, Tetap saya kenapa ya? kejar. Kadang-kadang memang dari Punya rumah kan. ciri khas sendiri. Arema yuk gitu. Pengen Arema tiba-tiba Betul. pengen. Pengennya Atau kalau zaman dulu tuh kalau kami nggak tahu ya, mungkin Kak Tia inget tuh bakso sumber. Bakso sumber. sumber pas Jadi masih sumber di sini belakang ya? pasca ya Di Pak. belakang ya kan? Itu makanya itu kan juga legend juga ya Iya, di sini. iya. Oh, cerita ini Jadi jadi lapar nih. Kalau balik lagi ke konsep kafe atau kopi Iya. shop tadi, paling nggak tuh harus ada satu menu tuh yang memang signaturenya yang memang dijual gitu, Pak. Signature. Iya, memang harus lebih andal lah daripada yang lain. Kalau kayak kita cerita tadi yang Kalau ngasih ikut corner, Cafenomics sendiri? kalau apa? Cafenomics kami Signature. ngunggulinnya Coffeenomics-nya, Pak. Kopi. Kopi signature kami namanya Coffeenomics. Oh, Nah, kalau jadi makanan? kalau makanan kita Sebenarnya karena nggak terlalu sih ya. Soto. soto. Kalau sekarang soto. Tadinya Nah, mau jadi kalau saya bukannya membanggakan ya Pak ya. Ya nggak apa-apa. Harus bangga. Nanti Kalau nggak bangga kan nggak diyakinkan. Iya, nanti mentang-mentang punya dia gitu. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi Hmm. kalau saya kan kita lah orang Medan pasti referensi soto yang paling enak itu salah satunya pasti Sinar Pagi. Sinar gitu ya. Pagi, ya. Nah, jadi kalau saya Sinar Pagi itu enak menurut saya Bang. Tapi kalau di soto kami ini, walaupun bukan saya yang masak ya, gitu ya. Tapi punya kami ini, apa ya? Kayaknya pas makan tuh nagih aja gitu Pak. Sama ketika saya makan di Sinar Pagi. Sinar Pagi, ya. Walaupun rasanya kan beda kan. beda Beda soto tipe ya. soto lah mungkin. Tapi sensasi makan itu sama ketika saya makan Sinar Pagi gitu Pak. Tapi rasanya soto aja nih. ya, rasanya jauh lah. Soto. Dan alhamdulillahnya di sini sotonya lumayan laris ya. Ya. Alhamdulillahnya. Nah, Alhamdulillah. tapi memang sotonya itu harus pakai cabai dengan kecap yang udah disediakan. Jadi kalau plain dipisah, gitu aja nggak pakai kurang ya, kurang nendang. kurang nendang. Sama juga kayak Sinar Pagi kan gitu kan. Ya, harus ya. pakai sambelnya cabenya gitu. Nah, jadi kalau yang di Nomik saya kalau untuk makanan kayaknya yang berani kami jual ya andalkan gitu soto. Ya, walaupun yang lain banyak ya. Yang lain juga insya Allah enak-enak. Dan selalu habis. Habis ya. Insya Allah. Sombong lagi ya. Sombong lagi. Sombong. Sombong. bahkan ada kepikiran gimana kalau kita buka soto aja di luar ya, maksudnya di luar tuh Spesialis soto ya? Spesialis soto. Ya, iya, memang kayak yang Sinar Pagi kan spesial. Enggak ya, ada sop ya, ada sop ya. kalau Kecil ada. yang di apa soto Nanda ya di Soto Darussalam Nanda, ya. Oh, soto Nanda ya, contohnya. soto Nanda ya. Saya butuh ya. Ya, sebelum itu kan ini apa namanya cuma sop sama soto. Sop sama kan? soto ya. Ada juga beberapa memang spesialis sop soto gitu kan. Pak. Iya. Udah pernah juga makan. Udah pernah ya. Jadi kalau menurut Bang Rafli dan Kak Tia ya, mungkin apa namanya kalau kita mau memulai usaha versi Kak Tia dan Bang Rafli, Iya. itu apa sih yang harus kita siapin itu kan karena kan gini juga, kadang kayak kita ini kan kebanyakan mainstream ya, pemikiran kita itu kan harus punya duit. Iya betul.
apakah memang harus ada duit? Harus. Buka usaha kan pakai modal. Iya. Tapi bukan faktor utamanya. Tuh, kembali tuh Iya. ya. Tuh. Wajib punya duit. Walaupun bukan duit kita kadang. Iya. Memang. Kalau nggak ada duit nggak akan tapi bisa yang jalan. pertama nggak harus itu kan? Nggak harus itu, Pak. Yang Jadi penting apa tuh kira-kira? kalau memang ya ini pasti orang pasti udah pernah dengar semua lah. Yang pertama kan passion. Passion, Ya, betul. sama betul. kayak kita nih nge-podcast kan. Iya. Kalau bukan passionnya di sini, jalan setahun nggak ada, Update lagi. nggak ada apa namanya sama kita, nggak ada hasil lah mungkin kan. Jadi bosan, alah udahlah, coba yang lain lah. Iya. Tapi kalau memang kita udah passionnya di situ, ada hasil nggak ada hasil, jalan aja. Iya. Ya kan gitu kan Pak. Betul. Kadang di tahun kelima, itu di tahun proaksi kali itu. itu. Tapi emang udah passionnya di situ kan Iya, Pak. passion. Insya Allah bertahan dan Amin, insya dapat iklan banyak. Iya, amin. Dapat dimonetize nanti. Jadi, Bantu apa ya? subscribe gitu ya. OTW sejuta subscriber Dan dulu. banyak tuh, nanti kan banyak yang datang tuh, jangan lupa subscribe Iya, channel. betul. Nanti buat di situ di Cafe Nomik. Paling nggak ada good button di sini nanti. Iya. Ini lagi nunggu lah ini. Iya. Lagi nunggu lah. Nah, dia Iya, pasti itu lanjut. passion. Passion, Mau ya. nggak mau tuh harus ada passion. Harus passion. Udah gitu yang kedua, paling penting itu kita harus tahu mau jual apa dulu Pak. Yang kayak tadi, kita apa yang bisa kita jual. Walaupun menu kita ada 100 biji, Pak, paling nggak harus ada 1 atau 2 menu itu yang bisa dijual. Yang memang bisa diandalkan gitu. Dan kita yakin itu bisa diandalkan dan yakin bisa laku. Itu intinya itu aja Pak. Gitu Nah, ya. barulah kalau udah tahu itu, udah passionnya di situ memang, udah tahu menu, Iya. ya udah kalau memang ada modal sendiri, buka sendiri dengan konsep yang seadanya juga nggak apa-apa. Gimana kalau yang nggak ada modal? Gimana? Nggak ada modal, ya, ada solusi? Ada ya? harus punya konsep, harus bisa jualan konsep. Kalau dulu itu Pak, zaman saya kuliah itu S2 dulu di Jakarta tuh, saya dikenalin sama teman saya yang namanya Kaskus. Oh, Kaskus. Ya. Nah di Kaskus itu ada satu forum Jual beli. investasi Oh, namanya. investasi. Ya, Ya, jadi ya. memang ada orang yang Memang nyari ya. nyari yang bisa jalankan Pak. Benar. Nah jadi Dia cuma nitip duit aja. iya, tapi emang harus jelas konsepnya. Benar. Kira-kira BEP-nya kapan, Iya. berapa segala macam. Asal-asal ya. Iya, dan saya Ini baca-baca kangen video juga sama segala. Kaskus. Iya, Kaskuser juga Pak. Iya, Sundel- saya dulu sempat Sundel jadi kan? salah satu admin juga di situ. Oh, Mimin. Dulu Itu tuh ada Momot ya. Di Kaskus sempat, di Cafe Gaul sempat. Gitu. Cafe apa? Iya. Cafe Gaul dulu. Cafe Gaul namanya. Forum Cafe Gaul kan Oh, sebelum zamannya Tokopedia segala macam Oh, itu kan biasanya kan iya, di, iya, betul. di Cafe Gaul, di apa namanya Kaskus ya. Iya. Karena itu memang forumnya gede. Iya. Nah, ini Sampai kantornya Kaskus di Jakarta itu udah kayak Google kan, udah Iya. full entertain semua, ada Profesional. biliar, ada apa segala macam. Cuma ya itu Startup betul lah. iya, sebelum apa namanya munculnya kayak Bukalapak segala macam. Iya, Tapi iya. bagus sih. Iya, bagus. FJB Kasus kan udah mulai Oh, duluan, itu betul. booming. Saya sempat jualan juga dulu Pak di FJB itu. FJB-nya ya. Jual baju. Jual baju. Monja di Jakarta dulu. Iya. Berarti memang Bang Rafli sama Kak Tia ini memang hobi bisnis ya. Iya, iya. Mungkin Tapi- ada passionnya sedikit ke situ lah. Passion. Nah, kembali passion ya, memang passion di situ. Berarti kita itu boleh dong kalau misalnya kayak kita sebagai pegawai satu apa gitu, tapi kita bekerja juga di saat bersamaan bekerja passion kita. Boleh kan? Nah, kalau kasusnya kami bisa. Bisa. Harusnya kayak gitu kan? Harusnya, tapi ada juga orang berpendapat kita nggak akan mungkin sukses di Bisa di beberapa beda tempat gitu. Jadi Oke. harusnya misalkan dosen, udah Harus fokus fokus, aja dosen, neliti lah, apa Scopus segala macam, kejar profesor apa segala macam. Nah, ada beranggapan seperti itu kan Pak. Iya, Kalau iya, mau ada, bisnis, ada. udah bisnis aja, jangan kerja yang lain. Jadi Iya. bisnisnya itu terbangun betul segala macam. Hmm. Ya kalau saya balik lagi ke pribadi masing-masing ya kan Pak. Hmm. Kalau memang dia ada satu bidang profesionalnya, misalkan dosen gitu kan, terus ada passion di luar itu, ya jalani aja selama bisa bagi Iya. waktu. Sama lah kayak misalkan ada orang kerja kantoran, passionnya main gitar, ngeband juga, Betul. bisa juga kadang-kadang segala macam. Ada juga namanya kayak Firsa Bersari aja lah, Iya. dia ngeband iya, naik gunung iya, Iya. apa nulis buku iya, Nulis buku iya. semuanya Betul. oke. Nah jadi Tapi memang kalau saya tuh kadang merhatikan gini juga, kalau kita tuh bekerja dengan passion tuh malah nggak bisa dihalangi gitu. iya, Ya. betul. Iya kan, nggak bisa dihalangi. Kalau passion kita
memang itu ini kita kan apa namanya keinginan kuat kita di situ dan hobi gitu Hobi. ya. Karena apalagi kalau orang hobi malah lebih hebat daripada orang yang Betul. cuma belajar. Betul Pak, betul. Iya kan? Iya. Karena dia belajar kadang-kadang bukan passion dia, tapi dia berusaha belajar. ada sesuatu yang dia raih dari belajar itu. Misalkan, iya, aku mau belajar ini lah biar bisa jadi gini. Tapi sebenarnya dia nggak suka itu. Betul. Nah, ketika dia udah selesai belajar dan nggak bisa meraih itu, jadi stres kan. Iya. Kalau kita passion udah sambil jalanin, Belajar. apa lagi nih yang kurang ya? Udah belajar online lah, otodidak lah segala macam. Ya insya Allah jadi kalau Iya, passion. siap. Yang penting konsisten dengan Pak. Iya. Konsisten. Jadi ini nih podcast kita hari ini temanya psikologi bisnis jadi. Yang keluar dari mulut Psikologi bukan bisnis, bukan gitu ya. orang ekonomi ya kan? keren. Karena kan di lapangan nih realitasnya gitu ya, Iya. gitu kan. Karena kan mereka itu berpikir apa ya jangka pendek dan Iya. apa ya kurang bukan hafal. gini. Mungkin kalau mau belajar, ya saya yakin anak-anak zaman now itu kan mau belajar. Kemampuan Pasti, iya. belajar mereka tuh kan sebetulnya kan di atas rata-rata Betul, kan. betul. Cuma kadang-kadang mungkin banyak faktor, mungkin dia malu atau apa, minder atau apa gitu kan. Iya, asik nih sebetulnya. Kalau mau kita perpanjang lagi nih kayaknya bisa sampai 3 episode nih. Tapi nggak apa-apa, 3 episode berikutnya di Kafenomik nih. Boleh Pak, boleh. Harus sudah ada Iya, ada Kafenomik nih. kapaknya di sini Kafenomik ya, bisa taruh juga Lupa di sini tadi. Kafenomik gitu kan. Kalian endorse juga nih. Lupa. Dok, siapkan kontraknya. Gitu. Iya, baik. Yang kita ke ini apa namanya, Bang? Ke tema yang agak apa namanya? Jadi kita di sini biasanya kalau ngundang tamu itu ada 3 rapid question. Oke. Jadi ini pertanyaannya itu bukan ini sih, nggak ya biasa-biasa aja, tapi harus dijawab secara spontan gitu. Jadi ada 2 pilihan biasanya. Nah di situ kita pilih salah satunya gitu. Ya terserah mau apa namanya Kak Tia atau Bang Rafli yang langsung jawab, silahkan. Jadi kita mulai ya yang pertama ya. Jadi pertanyaannya gini, bisnis atau mengajar? Bisnis ya. Bang Rafli juga bisnis. Ayo. Lebih passion lu. Dua-dua. Apa? Memang passionnya Jobnya. Dua-dua. Kalau itu udah jelas. Nah, kalau iya berarti benar tadi ya, ngajar dan bisnis, berarti bisa ngajar sambil bisnis gitu ya. Harus bisa. Jadi ngajar bisnis gitu. Wah, oke juga. Kenapa Kak Tia lebih, karena Kak Tia dokter kan? Nah, ini dokter nih. Dokter nih. Dokter Tia. Gimana? Mungkin Kenapa bisnis? Kalau sekarang bisnis ini gimana ya? Untuk mengumpulkan pundi-pundi untuk bisnis berikutnya. Bisnis berikutnya mungkin sesuai dengan profesi saya. Mungkin buka klinik. Buka klinik. Tapi yang bukan dokternya, yang Ya, punya tetap bisnisnya sih, aja gitu. Tapi kan lebih fleksibel Ownernya. waktunya kan Pak. Jadi kita Iya. bisa mempekerjakan dokter-dokter lain atau mungkin Targetnya itu tetap di bidang bisnis tuh. Itu namanya kayak bisnis pujasera gitu. Punya tempat tapi siapa mau bayar apa mau jualan situ silakan gitu ya. Ya, kayak gitu ya. Seru juga nih gitu. Ya. Pengen mau juga kayak gitu ya. mungkin dari sini dulu Pak, makanya mikir udah bisnis dulu, Bisnis. fokus ya. Tapi ya kalau buka klinik kan bisnis juga. kan? Bisnis, juga. ya. Bisnis Pak, betul. Jadi saya juga tetap kerja sesuai profesi juga. Mungkin nanti kan biasa juga klinik kan nggak satu dokter juga gitu. Iya. Terutama untuk dokter umum. Kalau spesialis beda lagi kan Pak. Mungkin dia setiap hari gitu. Kalau dokter umum mungkin di satu klinik itu bisa 2 atau 3 dokter Iya. Oh, gitu. bagi shift. Nah. Oke, sip, keren nih. Yang kedua, bisnis kampus atau bisnis yang istilahnya tuh yang umum. Milih bisnisnya tuh yang maksudnya yang berhubungan erat dengan dunia kampus atau yang untuk di pasaran biasa gitu. Kampus. Saya umum Kalau saya. Saya umum. Kalau saya kampus. Ini Bang Rafli visioner. Visioner. Harus cakupannya global. Kalau saya mungkin gini Pak, dari 2 sisi. Kalau misalnya saya punya modal yang banyak, mungkin saya milih untuk bukanya di umum, Gitu ya? karena bebas untuk milih konsep sesuai
kan nggak boleh setengah-setengah juga Benar, gitu. benar. Nah, sedangkan kalau misalnya di kampus ini sebenarnya udah ada pasar. Saya orangnya nggak berani ngambil resiko sebenarnya orangnya. Oke. Jadi kalau di kampus ini ya gimana ya, mungkin ngelihat dari pengalaman dulu di kedokteran, Iya. gimana pun enak nggak enaknya Tetap deh. mahasiswa kelaparan. Dari, ya. Iya, iya, iya. Tapi Jadi ya tapi udah. jangan lupa juga kalau sekarang kan pasar mahasiswa cukup segmented ya. Iya, betul, betul. Kalau Segmented sekarang kan? ya. Iya. Mereka itu juga nggak, ya ada sebagian itu merasa bahwa mereka nggak peduli harganya mahal, tapi yang Iya, penting Berarti enak. yang penting dan tempatnya bergengsi mungkin, Ah, gitu. tempatnya Ah, nyaman. bisa Ngerjain tugas. adem Iya, tugas iya, gitu. betul, Pak. Kalau Bang Rafli kenapa umum? Ya umum karena apa ya, pasarnya bisa dari mana aja gitu. Jadi untuk ngembanginnya tuh ya challenging lah ya, udah challenging lah ya istilahnya. Disitulah seninya gitu. Cuman cara membesarinya, cuman cara bikin ramenya gitu. Dulu sampai saya gini Pak, kebetulan dosen ya. Jadi karena sepi, karena kan kita psikologi orang tuh kalau nengok tempat yang banyak parkir kereta rame orang kan, Kayaknya rame. Kayaknya enak rame, nih. coba yuk. Jadi saya pernah bikin kuliah itu di Aceh Corner. Oke, ya. Jadi yang Oke. masuk jam pagi jam 10 atau jam 8 gitu kan. Nah, kita kuliah di Aceh Corner ya. Iya. Terserah, kalian mau mesen mau nggak ada masalah. Mau minta air putih gratis terserah segala macam. Yang penting rame aja, parkir kereta di situ kan. Iya. Sekali masuk ada 30-an orang. Kan lumayan tuh. Lumayan rame. Dari luar apa tuh rame-rame gitu ya. Iya. Padahal orang kuliah ya kan. Iya. Ya paling dari 35 orang yang mesen kan udah lumayan. Ya, ini balik lagi psikologi bisnis juga hari ini. Ya gitu dulu apa tekniknya Pak, trik-triknya lah. Iya. Terus saya main di Kaskus dulu kan, masih 2015 tuh masih Kaskus tuh masih ada, masih Masih, lumayan hidup lah ya kan Pak. Masih. Jadi Itu udah cari bilang akhir ya? cari komunitas kereta dulu, ada Scorpion, terus ada komunitas Android. Udah pura-pura gabung dulu di komunitas itu kan. Udah nanti kopdar yuk di Aceh Corner. Nah situlah narik lagi. Kembali memanfaatkan networking. Networking Ya. Bang, walaupun bukan yang kita kenal gitu kan. Ya, tapi tetap ini ya. tetap kita deketin aja, istilah gitulah. Jadi kadang-kadang disitulah seninya. Jadi Oke. udah ada yang sekali nyangkut di situ, besoknya dia datang lagi pasti bawa kawan. Iya. Nah kawannya tadi kalau nyangkut juga bawa kawan lagi. Nah gitu-gitulah Pak. Artinya kalau apa namanya marketing tuh mouth to mouth. Itu yang lebih efektif Pak, betul. Ya, mulut ke Betul. mulut memang Iya, mulut ke mulut lebih efektif. Apalagi kalau kita punya kayak kata Bang Rafli tadi punya memang menu andalan. Iya betul Pak. Oke. Iya. Oke. Lebih trustworthy ya kalau mulut ke mulut itu. Iya. Yang terakhir nih. Ini kan Kak Tia sama Bang Rafli ini ya lebih fokus ke food Food and F&B beverage, ya. ya. Nah, pertanyaan ini nih. F&B offline online? Saya Kalau offline. saya offline sih. Offline. Offline. Oke, kenapa? Kadang soalnya saya juga suka tuh ngetes makanan dari Online. online. Jadi beberapa mungkin yang kayak misalnya malam tuh ternyata memang nggak sering mengecewakan. Jadi mungkin gambarnya oke nih food apa namanya Iya. melihat Tampilan Tampilan, displaynya di gambar segala Iya, macam. iya. ternyata zong. Ya kadang-kadang ya itu tadi ya, itu resiko juga. Resiko. Bagaimana? Kalau Bang Rafli gimana Ya pendapat? kalau saya kan karena dari awal tuh kesannya warkop itu kan tempat ngumpul, tempat cerita segala macam. Oke, Jadi iya. enaknya tuh yang offline. Nah jadi memang orang ke kedai kopi kita tuh datang ngobrol, cerita. Bahkan saya banyak dapat kawan baru tuh dari situ Pak. Jadi itu Dapat tadi network baru lagi. Aceh Corner Connection tadi Iya. itu orang-orang baru semua tuh. Malah buat Nggak kenal. komunitas Iya ya. itulah saking militannya itu orang. Mungkin kita perlu juga kayak gitu. Kalau gitu buat juga komunitas kafenomik tuh. Perlu juga dibuat tuh. Ya apa namanya misalnya kafenomik lovers misalnya. Atau apalah namanya. Kafenomik mania. Nobix mania ya kan. Tapi ya tetap seru ya. Iya. Tetap di mana ya kadang-kadang kan gini juga kalau online itu kan mereka jual kitchen bukan jual. Iya betul. Terkadang emang ada beberapa yang udah punya nama dulu di sosial media, baru mereka apa namanya? Iya. Gimana ya bilangnya?
baru join buka offline-nya kan. Iya, buka offline awalnya di- dia besar-besar dari online, jual online, PO. Oh, oke. Iya, biasa itu. dari online dulu baru udah punya Besar. nama, Baru buka Ya. store-nya, Buka store. ya. Buka ujung-ujungnya offline juga. Offline Tapi juga. memang di pandemi kemarin Tapi yang kadang- primadonanya online apa ya? Betul. Ya kalau masa Atau tadi kadang-kadang juga yang butuh misalnya yang kantoran yang butuh cepet ya, fast Iya, food ya, kadang gitu juga kan. Ya walaupun yang kita offline tetap bikin online-nya juga kan. Iya, Tetap bisa. artinya semua potensi itu tetap ada ya. Ada. Cuma kita lebih mungkin di sini lebih fokusnya kemana? Gitu. Iya. Fokusnya. Aduh, ini udah lagi seru-seru nih. Padahal masih banyak lagi mau kita obrolin ya tentang kalau bisnisnya memang nggak habis-habis semua Iya, Pak, obrolin ya. Yang seru nih, tapi ya itu tadi waktu jua memisahkan. Waktu jua. Kayak acara TV aja ya. Kayak acara TV. Iya, makasih banyak Kak Tia untuk inspirasinya dan juga Bang Rafli. Ini saya luar biasa sekali. Ini kayaknya memang harus wajib nih di Proaksi Podcast seri kedua nih bersama Kak Tia. Insyaallah, Bang Rafli insyaallah. ya. Rifki, Pak. Iya. Rifki. Rifki ya, Rifki ya. Iya. Astagfirullahaladzim, maaf Iya. salah ini suka kali ini memang kalau di kelas tuh suka ganti-ganti nama. Iya, betul. Suka Biasa, ganti-ganti nama. biasa itu Pak. Saya juga ngalamin juga. Iya. Jadi banyak inspirasi hari ini. Jadi ternyata Insya Allah. kita itu memang harus passion ya, harus passion untuk memulai usaha. Iya sih. Dan jangan jangan takut ya untuk mencoba gitu ya. Saya seneng tuh ya, apalagi Bang Kafenomik ini juga sudah masuk ke 10 bulan ya, nggak Iya. terasa. Terasa lah ya, kalau nggak terasa nggak mungkin lah, terasa lah ya. Terasa Pasti kan orang kan suka bilang nggak terasa ya, udah Iya. terasa lah kalau Terasa. kita jalanin ya. Iya. Baik. Itu tadi ya Proaxiers untuk obrolan kita hari ini. Ya maunya sih lanjut ya, tapi nanti kita lanjut di episode kedua. Episode ya, kedua, tentu. insyaallah. Ya, itu aja untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi insya Allah dengan tamu-tamu di Proaksi Podcast series berikutnya yang lebih inspiratif dan lebih keren berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, di-share ya di Share. di channel kita hari ini. Channel kita hari ini. Podcast kita hari ini. Ya itu baik. Saya akhiri dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Stay sharp, stay shine. Bye bye.